Assalamualaikum pemirsa. Terima kasih sudah mensubscribe channel Cermin Ajaib Studio. Semoga kita semua senantiasa sehat selalu dan berlimpah rezekinya. Amin. Oke pemirsa, pada liputan kali ini kita akan mengunjungi tambak udang. Tambak udang biasanya berupa sebuah kolam yang dibangun untuk membudidayakan udang, baik udang itu udang air tawar, air payau, maupun air asin. Udang merupakan salah satu jenis hewan penyaring sehingga kualitas air baik keasaman ataupun kadar garam sangat menentukan hasil yang diperoleh oleh petani udang. Semakin baik kualitas keasaman dan proporsi garam yang tepat maka akan menghasilkan udang yang berkualitas unggul. Udang yang menguntungkan dan cukup potensial untuk dibudidayakan dalam tambak adalah udang windu dan udang faname. Kedua jenis udang tersebut mampu menoleransi kadar garam antara 0 hingga 45%. Penggunaan tambak dapat dilakukan secara bergiliran dengan jenis ternak tambak lain, seperti ikan bandeng, sehingga tambak udang dapat berubah menjadi tambak ikan tergantung musim. Tambak udang sebagai suatu ekosistem perairan buatan dan bersifat tertutup sangat membutuhkan perlakuan teknis budidaya yang dapat menstimulasi proses-proses fisika, kimia dan biologi menuju keseimbangan ekosistem perairan tersebut. Keseimbangan ekosistem perairan tambak diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang nyaman dan aman bagi udang seperti dalam ekosistem alaminya. Di dalam tambak udang juga seringkali dipasang kincir air. Secara mendasar fungsi dari kincir air di dalam operasional tambak udang antara lain sebagai berikut. 1. Sebagai penyuplai oksigen di dalam perairan tambak. Di dalam suatu ekosistem perairan tambak kebutuhan oksigen telah disuplai oleh fitoplankton, tapi kebutuhan oksigen tersebut tidak akan mencukupi bagi biota dan proses-proses yang terjadi di dalamnya. Oksigen di dalam perairan tambak diperlukan tidak hanya dalam proses respirasi, pernapasan, tapi juga dibutuhkan dalam proses-proses fisika, kimia dan biologi yang terjadi di dalam perairan tersebut. 2. Keberadaan kincir air di dalam tambak diharapkan dapat membantu dan mengantisipasi terjadinya kekurangan oksigen yang dapat terjadi pada saat tertentu di dalam perairan tersebut. 3. Membantu dalam proses pencampuran karakteristik antara perairan tambak lapisan atas dan bawah. Sebagai suatu perairan yang statis dan memiliki ketinggian tertentu, maka suatu perairan tambak jika dalam kondisi diam akan memiliki karakteristik yang berbeda-beda antara lapisan atas dan lapisan bawah. Perbedaan karakteristik perairan tersebut, jika tidak segera diantisipasi dapat membahayakan kehidupan udang yang ada di dalamnya. 4. Pengoperasian kincir diharapkan dapat membantu mengantisipasi terjadinya perbedaan yang cukup menyolok antar lapisan air tambak, sehingga kualitas air yang dihasilkan relatif sama antar lapisan air tambak. 5. Membantu dalam proses pemupukan air. Kegiatan pemupukan air dilakukan sebagai upaya pembentukan kualitas air yang terkait dengan kecerahan air dan warna air tambak dengan cara menstimulasi pertumbuhan fitoplankton ke arah yang lebih stabil. 6. Pengoperasian kincir diharapkan dapat membantu proses penyebaran pupuk secara merata di dalam perairan tambak sekaligus menstimulasi pertumbuhan plankton melalui oksigen yang dihasilkannya. 7. Membantu dalam mengarahkan kotoran dasar tambak ke arah sentral pembuangan, sehingga memudahkan dalam proses pembersihan dasar tambak. Fungsi kincir air terkait hal ini sangat erat.